Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja GKI Suara Kristus Surabaya. Dan sore hari ini, mari kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan saja. Dan sore hari ini kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan bahwa kami akan diberkati oleh Allah, karena kami mendengar perkataanmu, dan Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah kebenaran firman dari Allah sendiri, dan kami semua yang mendengar, kami juga mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, memberkati pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Semua terjadi, semua diberkati Tuhan karena Roh-Mu yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah buat kami pada sore hari ini. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini, di hari Minggu ini, kita sudah sampai kepada puncak hari pencurahan Roh Kudus di hari ke-10. Sebagaimana yang kita ketahui dari perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat dia naik ke surga, bahwa mereka harus menunggu selama 10 hari di atas loteng di Yerusalem, dan setiap hari mereka berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan di dalam murid-murid Yesus untuk memperlengkapi mereka menjadi saksi bagi Allah. Karena Allah sudah berfirman bahwa mereka harus menjadi saksi Kristus seperti amanat agung yang disampaikan oleh Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Dan puji Tuhan, hari ini saya memberi tema dari khotbah saya adalah beri kesempatan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Memang setiap tahun kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bahkan tidak sedikit pula gereja-gereja yang mengadakan ibadah doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari berturut-turut, di mana jemaat diajak untuk mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sore hari ini saya juga mau sampaikan bahwa kita juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Yesus Kristus sendiri melihat bahwa manusia biasa tidak akan mampu hidup dalam standar kekudusan dan kesalehan dari Allah Bapa, sehingga manusia jelas membutuhkan seorang penolong yang lain. Dan inilah sebabnya kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mereka menunggu sampai penolong yang diutus itu memenuhi hati, memenuhi hidup dan jiwa serta roh daripada murid-murid Yesus, dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu apa yang menjadi standar dari firman Tuhan? Apa yang menjadi standar kekudusan dan kesalehan yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan? Ada satu ayat di dalam Ayub 1 ayat yang pertama. Di sini kita melihat Ayub diakui oleh Tuhan sebagai orang atau manusia yang memiliki standar yang baik di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Memang ada 4 kriteria ini. Orang saleh. Apakah kita semua sudah ada dalam kategori orang saleh? Orang saleh itu tidak pernah melupakan atau mengabaikan ibadahnya, menghormati Tuhan dengan setia, lalu jujur, hidup jujur di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang bisa hidup jujur 100% dan terus menerus? Seringkali kita gagal ya dengan
kebohongan, ketidakjujuran, kemunafikan yang tidak sadar kita lakukan, tapi sudah tidak memenuhi standar dari Tuhan tentang kekudusan dan kesalehan. Dikatakan Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Berapa banyak dari kita yang benar-benar takut akan Allah? Artinya mentaati setiap perintah Tuhan, lalu menjauhi kejahatan, menjauhi apa yang tidak boleh kita lakukan, tidak kompromi dengan dosa. Nah, berapa banyak dari kita yang bisa hidup dalam standar kekudusan dan kesalehan seperti yang Tuhan katakan terhadap Ayub. Nah, kalau kita introspeksi dan koreksi terhadap diri kita sendiri, tentu kita akan menilai bahwa kita tidak bisa seperti Ayub ya. Masih jauh, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Masih banyak hal yang harus kita ubah dalam karakter, dalam sikap, perkataan, perbuatan kita selama kita hidup dalam dunia. Oleh sebab itu, hari ini, pada hari pencurahan Roh Kudus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara supaya membuka hati, menyediakan diri untuk dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan kita juga melihat mengapa kita membutuhkan Roh Kudus ini, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7. Di sini diceritakan bagaimana keadaan manusia di zaman akhir ini. Mari kita baca ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1-7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Situasi kondisi saat ini adalah seperti yang diceritakan, ditulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-7. Memang manusia cenderung untuk semakin mencintai dirinya sendiri. Pada saat mereka mulai mengasihani dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, mereka menjadi egois dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang mereka punya, bahkan cenderung untuk menyombongkan diri, menunjukkan keangkuhan dalam hidupnya, dan mereka merasa bahwa mereka sudah benar. Ya, ini kondisi yang terjadi saat ini. Dan bagaimana kita menghadapi, menyikapi situasi dan kondisi seperti ini? Mungkin kita bisa menilai orang lain seperti itu, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7? Apakah kita masih tidak dapat mengekang diri? Apakah kita masih mudah naik darah atau mudah marah? Ataukah kita masih mudah menjelekkan orang lain? Ataukah kita seringkali tidak berpikir panjang atau menuruti nafsu kedagingan kita dibandingkan dengan berbuat baik, menjadi sabar, melakukan kasih Kristus, membagikan kasih itu, hidup dengan penuh kelemah lembutan, hidup dalam kasih Allah? Tentu dua hal ini adalah hal yang bertolak belakang, dan ada banyak orang yang jelas-jelas mengakui saya belum bisa seperti Kristus, belum bisa seperti Yesus. Tapi hari ini, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua, bahwa memang manusia sangat penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Memang manusia kecenderungannya untuk mengasihi diri sendiri. Allah sangat tahu. Oleh sebab itu, Dia mengaruniakan Roh Kudus buat kita.
Di dalam Yohanes 14 ayat 16, firman Tuhan dengan jelas berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Di sini kita harus bersyukur, kita mengakui, kita beriman bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Karena kita tahu ada beberapa tugas Roh Kudus yang sering kita dengar. Tugas Roh Kudus adalah yang pertama, dia akan menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sehingga jelas kecenderungan manusia, natur manusia yang ingin berbuat dosa itu bisa ditaklukkan, bisa diinsafkan hanya oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri yang akan menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Dan bersyukurlah karena Roh Kudus masih mengingatkan kepada kita tentang kebenaran, bahwa kita harus berbuat benar. Kita memilih Yesus Tuhan sebagai juru selamat, Allah yang benar, dan memang di dalamnya ada kebenaran. Bapak Ibu Saudara tidak salah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah, dan juru selamat. Bahkan mengingatkan kita akan penghakiman. Suatu saat nanti hidup kita akan masuk di dalam hari penghakiman itu. Dan Yesus yang menjadi hakim yang adil bagi setiap manusia. Roh Kudus bergerak, terus bekerja, menginsafkan akan segala dosa dan menyatakan kebenaran buat setiap manusia. Dan ini berlaku juga untuk orang-orang Kristen. Kristen secara KTP betul beragama Kristen, tapi bagaimana dengan perbuatan? Bagaimana dengan perkataan? Bagaimana dengan sikap, tingkah laku? Bahkan sikap hati saat menghadapi persoalan dalam kehidupan, saat menghadapi masalah dalam kehidupan, saat harus memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Jika tanpa Roh Kudus, manusia akan memiliki kecenderungan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dari diri sendiri. Oleh karena itu kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tugas Roh Kudus yang kedua adalah menjadi penghibur dan penolong. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini satu penghiburan luar biasa. Saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita duka cita, Roh Kudus yang akan menghibur kita dengan mengingatkan segala kebaikan Tuhan, dengan mengingatkan akan setiap perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, yang menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan berjalan bersama dengan kita, memegang tangan kita, mengangkat, menggendong kita, dan tidak akan pernah kita dibiarkan sendiri. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kata-kata penghiburan yang ada di dalam perkataan Yesus di dalam Alkitab. Berapa banyak dari kita yang seringkali kecewa dalam hidup ini? Kecewa terhadap situasi dan keadaan yang menimpa, situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin kita terpuruk di dalam dosa, dalam penderitaan. Mari, hari ini Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Tinggal kita bergerak, tinggal kita memiliki sikap hati terbuka untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tugas daripada Roh Kudus adalah memuliakan nama Tuhan Yesus dan mendorong kita untuk terus bersaksi. Karena jelas Yohanes 18 ayat 33, Yohanes 16 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Bahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ayat yang sangat terkenal sekali, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi memang Roh Kudus menyatakan banyak hal tentang Allah yang adalah kebenaran, dan ia memuliakan Tuhan, menyatakan apa yang menjadi milik Bapa dalam hidup kita, bahkan memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi itu akan menyertai kita, dan kita menjadi saksi bagi Kristus. Jadi kita sudah melihat bagaimana peran Roh Kudus sangat dominan dan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Lalu mungkin Bapak Ibu sudah bertanya, bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hati, dalam hidup orang yang percaya. Jadi yang pertama adalah Roh Kudus memang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tanpa perkecualian dan tanpa syarat, kecuali iman di dalam Yesus Kristus. Ini kita baca dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kita baca dalam Yohanes 7 ayat 38 sama 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi jika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima roh Allah itu. Dan ditegaskan kembali dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi ditegaskan, pada saat kita mendengar firman kebenaran, kita percaya akan Injil keselamatan, bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Maka saat kita percaya kepada Dia, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus seperti janjinya. Roh Kudus akan diberikan dan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Nah, di mana Roh Kudus ini menjadi jaminan bagi kita untuk kita memperoleh seluruhnya. Suatu saat kita kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu janji dari Allah Bapa. Dan untuk bisa mencapai janji yang kekal itu, maka Roh Kudus yang adalah Roh Allah telah dimeteraikan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus inilah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Memang Roh Kudus bisa berduka kalau kita mendukakan Roh Kudus. Saat kita yakin, kita percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus sudah diberikan di dalam hidup kita, tetapi kita mengabaikan tegurannya, kita mengabaikan ajarannya, kita mengabaikan perintahnya, kita mengabaikan kebenaran yang disampaikan, maka kita akan mendukakan Roh Kudus. Lalu yang kedua, saya akan bahas bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan ingin hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Dipenuhi berarti membiarkan hidup kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu artinya dipenuhi. Jadi jika kita memegang sebuah gelas yang kosong, lalu gelas itu diisi oleh air sampai dengan penuh, maka air itu memenuhi gelas tersebut. Perbandingannya seperti itu. Bagaimana Allah bisa menyatakan kuasanya di dalam hidup kita? Bagaimana Allah bisa memberikan karunia-karunia dalam hidup kita, bahkan menyertai kita untuk menjadi saksi bagi Kristus jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu merupakan satu perintah dari Allah sendiri kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Paulus menyatakan kepada jemaatnya supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pengertiannya adalah jangan sampai kita membiarkan diri kita ini dipenuhi atau ditaklukkan oleh hawa nafsu dan keinginan kita pribadi. Karena kita harus berjuang, kita harus berusaha membuka hati, membuka pikiran kita untuk dipenuhi dengan
Roh Kudus. Artinya mengizinkan Roh Kudus itu memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Karena hidup kita ini adalah hidup di dalam roh. Kita tidak lagi hidup di dalam daging. Seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dikatakan janganlah padamkan roh. Artinya kita pun harus berusaha, hendaklah hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Hendaklah hidup kita ini menyadari bahwa Roh Kudus akan bekerja dan akan menyatakan kuasanya di dalam diri kita. Dan yang menghalangi hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dosa. Karena ketaatan mutlak kepada Allah adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana saat kita ditegur oleh Roh Kudus yang menyatakan atau mengingatkan kita akan dosa, maka kita harus memiliki sikap seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita untuk hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus pasti akan menyadarkan kita akan dosa yang kita lakukan supaya kita minta ampun di hadapan Tuhan. Menginsafkan kita, membuat kita memiliki komitmen kembali untuk terus bergerak dan kembali di dalam jalan Allah yang benar. Janganlah padamkan roh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kembali saya mengingatkan, ayo kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ini. Ayo, pengalaman-pengalaman bersama dengan Roh Kudus yang sudah pernah kita alami sebelumnya, kita alami kembali bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Allah sudah memanggil kita dengan satu tujuan yang khusus, dan Allah akan memperlengkapi hidup kita untuk kita memiliki kuasa, karunia yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Jika kita melihat kisah murid-murid Yesus atau rasul-rasul pada zaman 2000 tahun yang lalu, ada beberapa kejadian yang menyatakan bahwa hadirat Allah, hadirat Roh Kudus hadir dan memenuhi setiap orang yang ada di situ. Beberapa di antaranya kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, pada saat Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Yesus, Roh Kudus turun dalam bunyi seperti tiupan angin keras, dan kelihatan di atas kepala dari murid-murid Yesus itu lidah-lidah seperti nyala api. Dan saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mereka mengatakannya. Itulah yang sering kita dengar sebagai bahasa roh. Memang tidak ada manusia yang mengerti akan bahasa roh, tetapi itu menyatakan satu hubungan pribadi dengan Allah. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam setiap manusia untuk berkomunikasi, berkata-kata dalam bentuk pujian pengagungan kepada Allah, dalam bentuk bahasa yang tidak kita mengerti. Kita lihat kejadian yang lain di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi saat Petrus sedang menyampaikan kebenaran Injil di hadapan banyak orang, turunlah Roh Kudus ke atas orang banyak itu. Orang banyak itu adalah orang dari bangsa-bangsa yang lain, dan semua orang yang percaya pada saat itu dari golongan bersunat yang dikatakan adalah teman-teman atau rasul-rasul yang lain.
tercengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan buat semua orang. Dan mendengar, buktinya apa? Mendengar bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Sekali lagi kita melihat bahwa bahasa roh dikaruniakan sebagai tanda bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka memuliakan Allah. Lalu kita melihat lagi kisah dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 5-7. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Di sini kita melihat bahwa Paulus pun yang dipanggil oleh Tuhan dari seorang pembunuh menjadi seorang rasul bagi Kristus. Saat dia berkhotbah, banyak orang yang percaya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Melalui penumpangan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus. Jumlah mereka yang 12 orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tandanya apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Tentu, ini adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya dan menerima janji Allah, memiliki kerinduan untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita melihat bahwa bukti atau tanda karunia Roh Kudus dalam bahasa roh memang diberikan untuk orang-orang yang memiliki kesungguhan hati untuk hidup lebih kudus, berkenan kepada Allah. Tapi kita juga melihat bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang lain itu diberikan oleh Allah kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk memperlengkapi setiap orang percaya supaya pada akhirnya memiliki buah-buah roh. Dan kita akan baca ayat ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berilah kesempatan kepada Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Berilah kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam hidupmu. Sikap hati kita harus hidup benar. Kita mengizinkan Roh Kudus untuk menegur, mengkoreksi, menginsafkan kita akan segala dosa kesalahan kita. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup dalam ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita menjadi saksi Kristus. Lalu terus kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Bahkan di dalam pelayanan kita, Tuhan akan pakai kita dengan karunia-karunia roh yang Dia janjikan, diberikan untuk memperlengkapi setiap orang yang percaya, supaya hidup kita benar-benar mengalami satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus, di mana kita memiliki karunia iman, memiliki karunia kesembuhan, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk berbahasa roh, bahkan menafsirkan bahasa roh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Memang semua ini akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua, setiap orang percaya, untuk hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya, dan kita akan menang atas segala kondisi situasi yang terjadi saat ini. Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk sore hari ini, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, dan hidup kita
kembali disempurnakan, dipulihkan, dan diubahkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman kebenaran yang kami dengar sore hari ini. Tuhan, kami mengakui akan segala dosa kesalahan kami. Apa yang tidak sengaja ataupun sengaja kami lakukan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Tuhan, kami tahu Engkau mau memakai setiap kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi murid-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas hidup kami ini. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk memenuhi hidup kami, berkarya penuh atas hidup kami, menguasai dan memimpin hidup kami, supaya hidup kami dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kami semakin diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Hidup kami melakukan hal yang benar. Kami memiliki kekuatan iman untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami belajar untuk terus hidup di dalam kesalehan, ketaatan, kesetiaan, kejujuran, hidup yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjauhi setiap kejahatan. Roh Kudus, ubahkan hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup kami ini menjadi saksi Allah dimanapun kami berada. Pada sore hari ini saat kami mendengarkan firman kebenaran-Mu ini, Engkau menguasai hati kami, Engkau menguasai hidup kami. Dan saat kami memuji, memuliakan Engkau, hadirat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Engkau benar-benar hadir dalam hidup kami, dan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Roh Kudus terus akan pakai setiap kehidupan kami untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan kami percaya Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima kebenaran firman Tuhan ini. Kami diberkati oleh Engkau Bapa, dan Roh Kudus menguasai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.